Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh isu tentang Anies Baswedan diminta Prabowo menjadi wapresnya menggantikan Gibran. Yang namanya isu bisa benar, bisa tidak. Tapi dalam dunia perpolitikan, isu itu seperti asap. Asapnya nampak di mana-mana. Sumber apinya tidak nampak. Tapi ada kepastian. Kalau ada asap, ada api. Udah pasti ada api. Tak mungkin asap itu menjadi asap aja tanpa ada api, tanpa ada pembakaran. Nah, di sini ada berkembang sebuah kehebohan. Kehebohannya apa? Anies Baswedan dikabarkan masuk dalam jajaran kabinetnya Prabowo Gibran. Dan ini lebih luar biasa lagi, timnya yang menyusun kabinet Prabowo itu menyatakan, mengakui ada pertemuan dengan Anies Baswedan. Nah, coba kita bahas sedikit. Kenapa Prabowo memerlukan Anies? Kedua, apakah Anies akan menerimanya? Kalau menerima, tentu saja mungkin menerima, mungkin tidak. Coba kita analisa sebagai kita pendukung Anies Baswedan. Pertama, kenapa Prabowo memerlukan Anies untuk memerintah, untuk membangun negeri ini? Ini berdasarkan logika, cara berpikir psikologi dari Prabowo saja sebenarnya. Kenapa? Prabowo ingin merangkul. Dalam konteksnya dia mengatakan ingin merangkul seluruh partai-partai termasuk PDIP kemarin kan. Tapi sebenarnya tujuan kalau saya lihat, kalau keinginan dari negarawan yang namanya Prabowo. Kenapa kita katakan negarawan? 3 orang kemarin capres itu kita letakkan pada kualitas nomor 1 di Republik ini. Karena mereka dicalonkan. Ketiga-tiganya dicalonkan oleh Republik ini untuk menjadi capres. Bertarunglah mereka di situ. Mereka bertarung seperti petinju. Petinju bertarung di atas ring, saling pukul, saling hajar, saling hantam. Tapi di luar ring, mereka tidak akan berantem lagi. Bahkan menjadi partner, sparring partner untuk meningkatkan kekuatan sebagai petinju. Itulah yang terjadi kemarin antara Prabowo dengan Anies. Konteks kita antara Prabowo dengan Anies. Karena Ganjar itu di bawah PDIP. Kalau PDIP bisa dirangkul oleh Prabowo, berarti dia bisa merangkul Ganjar. Tapi Anies berbeda. Dia adalah entitas pribadi, entitas tersendiri. Bukan kader partai, bukan punya partai. Anies dengan para pendukungnya. Prabowo melihat itu Anies sebagai entitas dengan para pendukungnya, Gercos dan macam-macam yang digaungkan sekarang oleh pendukung Anies Baswedan. Nah, dalam konteks ini Prabowo menyadari juga ada barisan tertentu di masyarakat ini yang perlu diakomodasi juga, yang perlu dirangkul juga. Psikologinya kan begitu. Dirangkul bagaimana? Siapa itu entitas itu yang sangat besar? Bahkan jangan-jangan Prabowo menyadari sebenarnya dia kalah dari Anies Baswedan pada waktu Pilpres kemarin. Mungkin saja, bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Tapi keinginan dia, kalau Anies Baswedan bisa dirangkul juga oleh Prabowo, dia tidak peduli lagi PDIP dan lain-lain karena partai-partai sudah masuk ke barisan dia. Kim itu sudah terlalu besar sama dia. Bahkan mungkin sebagian boleh dikeluarkan. Tapi satu yang akan menjegal dia, yang akan menghabisi dia nanti, pendukung Anies Baswedan. Apalagi dia menyadari kemarin itu bisa-bisa dia dikalahkan oleh Anies Baswedan dengan para pendukungnya. Ini harus dirangkul. Prabowo bukan politikus abal-abal. Dia memerlukan dukungan rakyat juga untuk memerintah. Di balik sengkarut kemarin yang dibikin oleh pemerintahan Jokowi. Banyak hal-hal yang kemarin ini sulit kita terima secara nalar sehat. Bisa dibuat oleh Jokowi. Prabowo ingin membereskan hal itu. Siapa yang bisa membantu dia? Pertama-tama partai. Kim sudah cukup. PDI sebenarnya tidak diperlukan lagi. Satu-satunya lagi adalah dukungan rakyat. Yang luar biasa kemarin kita tahu. Pendukung Ganjar cuma 16%. Di bawah dia, di atas itu adalah 24%. Kalau kita ambil dari sirekap KPU saja seperti 58 Prabowo, dia memerlukan lagi 24%. Mana yang dipilihnya? 24% apa 16%? 16% Ganjar, 24% Anies. Dia pilih Anies Baswedan. Satu lagi, track record Anies Baswedan jujur dalam segala hal, anti korupsi, dia sangat memerlukan di kabinet dia. Yang notabene, dia menyadari sendiri juga. Para orang-orang yang akan dilantiknya nanti sebagian besar adalah tukang-tukang korupsi. Kira-kira begitulah. Tapi Anies Baswedan terdeteksi sama dia sejak menjabat sampai sekarang tidak ada satu kasus korupsi yang bisa diletakkan ke kepalanya. Walaupun dia sudah dibidik supaya ditembak dengan kasus korupsi, tak ada satu kasus pun yang bisa membuat dia masuk. Bahkan diperiksa KPK pun tidak pernah bisa. Dan dia memerlukan orang seperti ini dan para pendukungnya. Ingat, para pendukungnya. Bukan hanya sekedar Anies Baswedan. Dan Prabowo memerlukan juga di dalamnya, di balik banyaknya orang-orang yang tidak bisa dipercayainya di kabinetnya nanti. Karena ada asutan dari partai-partai. Karena ada kiriman dari partai-partai yang juga dia tahu lateung. Dan juga dia tahu untuk memenangkan kemarin untuk menjadi presiden ada pelanggaran etik di situ yang dilaksanakan oleh partai-partai yang sekarang di Koalisi Indonesia Maju. Ingat itu, satu hal. Makanya Prabowo memerlukan orang yang betul-betul murni menilai dia. Murni menilai dia dalam dunia nyata 11 yang 100 itu tidak ada lagi. Itu di ring tinju yang saya katakan tadi. Di ring tinju saling pukul bisa. Makanya kalau sekarang Prabowo menyadari kita di dunia nyata sekarang. Dia memerlukan Anies seorang pribadi yang jujur pada saat ini.
Oke, mengerti sekali maksud saya. Dia memerlukan untuk membentengi dirinya dari para juga begal-begal yang pura-pura mendukung dia. Anies bukan pura-pura mendukung dia, menentang dia, tapi jujur. Dia, Prabowo, memerlukan benteng seperti Anies Baswedan dari para penjilat-penjilat kepada dia. Itu intinya. Kenapa Prabowo memerlukan Anies Baswedan? Kedua, apakah Anies akan menerimanya? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya-nya bagaimana? Anies pada waktu pemerintahan pertama Jokowi dulu adalah Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan, dan setahun setelah itu karena dia membongkar kasus korupsi, dia dipecat jadi Menteri Pendidikan. Nyata, itu bukti nyata kemarin. Dia yang bongkar kasus korupsi, dia yang diberhentikan. Padahal dia adalah tim suksesnya Jokowi pada waktu itu. Balik kita, apakah Anies akan menerima untuk menjadi menterinya Prabowo? Saya ada keyakinan, kalau menerima, Anies mempunyai syarat juga kepada Prabowo. Syaratnya mungkin banyak, tapi sesuai dengan integritas dia. Dia akan katakan kepada Prabowo, saya akan melaksanakan ini, tolong jangan halang-halangi saya. Kalau menghalangi saya, kalau sempat ada yang lain menghalangi, saya tidak peduli. Karena yang diketahui Anies Baswedan ini integritasnya begitu. Dia boleh dipecat, dipenjara sekalipun, asal ide dia ini jalan. Dan itu memang yang diperlukan oleh Prabowo. Karena jelas kalau Anies masuk ke kabinetnya Prabowo dengan integritas dan cara berpikir jujur seperti dia, banyak yang tidak suka. Para konglomerat, para oligarki, para naga-naga yang kaya-kaya sekarang yang ingin mengupak APBN Indonesia itu tidak akan setuju. Tak akan setuju kalau Anies masuk menjadi kabinetnya Prabowo. Sekali lagi, tak akan setuju. Bahkan ingin menjegal Anies. Apalagi syaratnya akan banyak dibuat oleh Anies Baswedan. Pertimbangannya tentu saja kepada Prabowo lagi. Artinya saya menjawab kedua-duanya. Kedua pertanyaan, apakah Anies menerima atau tidak akan menerima? Anies akan menerima dengan syarat tertentu. Karena saya katakan tadi, kemarin itu di atas ring mereka berantem. Berantemnya untuk mendapatkan peringkat saja. Tujuan sebenarnya mereka ketiga-tiganya ingin membangun negara. Sama-sama membangun. Dan Prabowo memerlukan Anies. Tapi Anies tentu saja mempunyai syarat yang berat yang akan harus ditepati juga oleh Prabowo. Mereka bukan sekedar menterinya, bukan sekedar bawahannya Anies pada kalau dalam konteks ini. Karena sama dengan kedudukan MD3 di DPR. Bahwa pemenang menjadi ketua DPR, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 menjadi wakil ketua DPR. Konteksnya harus seperti itu. Artinya Anies memang wakil, masuk dalam entitas tersendiri, bukan hanya sekedar anak buah Prabowo menjadi menteri. Kalau itu bisa dikondisikan, Anies menerimanya dengan cara tertentu juga untuk mempersuasif pendukungnya seperti kita. Karena tentu saja banyak pendukungnya yang akan lari nanti karena tidak mengerti kenapa harus masuk dalam kabinet, kenapa harus bersama-sama mereka lagi. Padahal kemarin berseberangan dengan cara yang sangat luar biasa. Lagi-lagi Anies harus menekankan kepada pendukungnya. Itu di atas ring kemarin. Di luar ring kita berbeda lagi. Berbeda dengan akun Fafafa. Itu di luar ring, di dunia nyata. Bukan di dalam ring perseteruan, dalam ring kontestasi, dalam ring perlombaan. Akun Fafafa adalah di dunia nyata yang terjadi. Bentrokan yang luar biasa antara Prabowo dengan akun Fafafa lah kira-kira kan. Tapi antara Prabowo dengan Anies Baswedan, di luar mereka adalah sparring partner. Apakah boleh kita memprediksi sedikit? Saya memprediksinya, apakah Anies kalau ditawarkan, kalau ditawarkan menjadi menteri, ada syarat, apakah Anies menerima? Akan menerima. Tapi kalau syarat tidak terpenuhi, Anies Baswedan tak akan menerima. Karena dia pegang satu hal, integritas. Kemudian dia pegang satu hal lagi, bahwasanya kalau yang menang pemerintah, yang kalah di luar pemerintahan. Tapi itu untuk partai politik. Ingat, untuk partai politik. Kalau Anies Baswedan mendirikan partai politik, dia bakal di luar pemerintahan. Dia akan mengambil ceruk yang namanya yang sekarang ditinggalkan seluruh partai-partai, di mana rakyat tidak bisa menyuarakan suara oposisi kepada pemerintahan yang berkuasa. Karena pemerintahan yang berkuasa sudah masuk semua, atau partai-partai sudah masuk semuanya ke dalam pemerintahan Prabowo. Rakyat tak punya lagi mekanisme saluran yang lain daripada saluran kepemerintahan yang dikuasai oleh seluruh partai. Kalau Anies mendirikan partai, dia bakal di oposisi. Tapi kalau tawaran tadi itu pakai if. Kalau ini syaratnya diterima oleh Prabowo juga, dia akan menerimanya. Demikian, terima kasih.